Laju kali gila lewat pejalan kaki, cok. Shit, sampai jatuh cuy. 1, 2, 3 mulai. Ya selamat sore. Gua hari ini mau nge-review upgradean CVT yang udah gue pasangin di motor NMAX gua. Ada beberapa sih ya. Ya kenapa sih gue pengen nge-review modifan CVT motor gua? Karena ya menurut gue enak ya. Kalau nggak enak gue nggak bakal review, malu malah ya. Karena menurut gue enak, terutama buat kebutuhan gue, yaitu harian sih utamanya ya. Tapi kadang juga dipakai touring, dan terutama tuh sering dipakai buat ngebonceng orang yang bebannya lebih lah. Gue sendiri beratnya 90 kilo lebih, dan gue kadang bonceng temen gue yang beratnya ya 89, kadang 87. Jadi ya emang peruntukannya buat ngangkut beban lebih ya. Sebenarnya nggak direkomendasiin juga sih, karena kan ya NMAX maksimal bebannya tuh yang direkomendasiin sekitar 148 kilo. Tolong dibenerin kalau gue salah. Ya tapi ya gue modif CVT karena enak sih ya. Ntar juga gue bakal kasih lihat beberapa cuplikan gitu ya. Cuplikan gue tes. Ada yang sampai kayak tadi di intro temen gue sampai kaget dan takut, itu nggak bohongan itu. Ya pokoknya speknya apa aja sih, isi modifannya apa aja sih ya. Yang gue ganti tuh pertama kali gue main CVT atau main kirian nih, gue tuh pertama ganti roller sama persentri. Tapi roller pertama gue pakai udah nggak gue pakai ya. Gue tuh dulu pakai rollernya Tech Puli kayak ini nih. Ya itu enak sih dia, cuman yang jadi masalah tuh nggak awet gitu ya. Dia sekitar 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan sih ya. Ya pokoknya 8 bulanan gitu udah aus. Kenapa? Karena ada siripnya tuh yang di samping. Ya itu siripnya habis dan pas dibongkar tuh copot. Jadi tuh posisi rollernya udah nggak seharusnya. Jadi kayak kebalik gitulah istilahnya. Karena bergesekan terus kan, dipakai terus tiap hari. Nah dari situ gue ganti pakai roller biasa, tapi sempet ke bengkel yang gue rasa dia nggak terlalu ngerti motor matic sih ya. Jadi gue dikasih roller 9 gram. Gue awalnya tuh juga nanya, loh bukannya NMAX tuh rekomendasinya 12 gram atau 13 gram ya. Kata dia sih nggak apa-apa biar enak buat tanjakan. Oke gue pakai, itu emang beneran enak buat tanjakan. Tapi top speednya NMAX gue cuma 90 km per jam cuy. Dan itu agak menyedihkan. Masa kalah sama Bit anjir. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saeng-saengke iya mesti kalah. Tak oya-oya. Ya jadi gue selang beberapa bulan sih ya, itu gue ngerasa udah gue nggak sanggup deh. Akhirnya gue modif lagi, upgrade CVT, gue ganti roller KTC. Nah abis itu selang berapa bulan gue pingin lebih, itu udah enak ya. Gue pakai roller 11 gram, sampai sekarang gue masih pakai roller itu. Dan ini gue ganti part yang ada di depan. Ini cuman prop sih, tapi ya sudahlah. Nah pokoknya ini ya walaupun cuman prop lah ya, yang gue ganti tuh persentri. Ini rumah dari Kawahara, rumah roller sama, dan ini kampas kopling dari Daytona ya. Kabahnya karbon Kevlar. Gue nggak tahu sih karbon Kevlar beneran apa enggak, tapi gue rasa sih nggak mungkin beneran ya. Tapi ya gue masih percaya sih, enak soalnya ya. Dia nggak cepet aus, nggak gampang geredek, katanya aman buat kartelan. Katanya, gue belum kartel CVT gue. Kalau CVT gue kartel nanti mungkin gue review lagi. Sama ini persentri gue ganti yang 1000 rpm. Pokoknya speknya ini nih. Ya ini spek gue. Ya itu sih yang gue ganti. Selainnya sih motor gue standar ya. Mesinnya standar, nggak bore up, nggak ada tuningan atau nggak pakai ECU racing, nggak pakai
ganti noken, jadi mesin standar. Yang gue ganti cuman filter udara, knalpot pun standar, semuanya standar kecuali kirian. Yang gue mainin itu cuman kirian, dan itu jujur aja enak banget buat tanjakan, buat bonceng, dan untuk akselerasi sih biasa aja ya. Malah jujur aja menurut gue kalau dari segi top speed itu terbilang kurang ya, karena cuman kemarin gue tes tuh 118 km per jam. Dan ya kalau untuk harian menurut gue udah lebih dari cukup. Cuman buat kalian yang nyari top speed, kecepatan yang tinggi atau bisa ngebut, menurut gue sih emang segitu kurang. Cuman ya gue buat ngebut gue udah ada GL modif Tiger ya. Oh sorry, GL standar Tiger. Jadi ya buat NMAX gue emang nyari enak buat harian, enak buat tanjak-tanjakan, sama ya buat bawa beban lebih. Dan untuk pengetesannya ini dia, cek guys. Dan ya ini pengetesannya kayak di intro tadi, naikin jembatan penyeberangan ya. Itu ini miring banget sih. Itu temen gue aja sampai lu denger kayak udah orang apa ya, panik gitu kan. Dan emang ini bebannya juga berat gitu loh. Sekitar ya gue 95, temen gue 80 kilo lebih sih. Dia hampir 90 kilo juga. Jadi ya luar biasa lah buat performa nanjaknya. Dan ya ini ada lagi gue ngetes di parkiran yang juga gak kalah miringnya. Ini gue berhenti di tengah tanjakan terus jalan. Ya ini di parkiran mana ya, di daerah deket di daerah Alam Sutra sih ya. Abis gue makan-makan, gue iseng-iseng di parkiran, gue nyoba berhenti pas tanjakan, terus jalan lagi. Ya ntar nih ada lagi tanjakannya abis ini. Dan ya ini tanjakan kedua, lu bisa lihat gue berhenti terus langsung jalan lagi. Kayak emang sih itu agak gerung mesinnya, cuman ya nggak ada masalah gitu, kayak enteng banget. Padahal nih gue boncengan sama-sama berat, gue 90 kilo 90 kilo lebih, temen gue juga hampir 90 kilo. Dan ini gue mau nyeting lagu karena jalannya agak jauh tapi bermasalah ya. Dan ya abis ini gue bakal ngetes nih di jalan raya. Ini gue ngikutin temen gue pakai VCX ya. Itu temen yang tadi panik gitu, ntar kan tukeran motor apa, ntar motornya dia pokoknya tukeran lah, dia gue bonceng buat ngerekam. Ya ini untuk di jalan raya dia bawa VCX dengan penumpang yang lebih ringan, gue nggak ada masalah ngikutin sama sekali ya. Walaupun emang ya VCX yang di depan tuh agak kurang kerawat sih, kondisinya apa ya, agak memprihatinkan lah. Tapi ya gue ngikutin kayak enak banget, enteng banget gitu, nggak ada masalah. Walaupun ya secara general motor gue lebih berat penumpang sama penumpangnya ya. Dan dia pengetesan jalan raya enak sih, dia sempat gaspol, gue juga ya gaspol masih bisa ngejar gitu kan, sama-sama gaspol gitu. Ya gimana ya, menurut gue di jalan raya sih enak juga sih ya. Walaupun emang settingan buat nanjak, tapi di jalan raya untuk akselerasinya masih enak. Walaupun emang gak seenak motor apa ya walaupun gak seenak motor sport lah ya, cuman ya menurut gue udah cukup sih buat harian. Ini juga ada orang barber nyalip agak ganggu sih, cuman ya udahlah, sempet kayak ngajak balapan gitu, cuman gue sama temen gue biarin lewat karena emang kita ping ngetesnya tuh bukan buat kebut-kebutan ya. Soalnya emang modifannya bukan buat kebut-kebutan gitu kan. Kalau kebut-kebutan ya mending sekalian bore up atau ganti settingan top speed ini. Jadi ya ntar nih abisnya juga ada pengetesan di off-road. Ya langsung aja kita skip ke bagian off-roadnya. Ya ini di bagian off-roadnya nih, abis tadi ngetes tanjakan kebetulan ada temen gue tahu jalanan yang rusak dan off-road ekstrim. Walaupun hampir nggak kelihatan ya di video karena gelap banget, dan kamera helm gue nggak support low light. Jadi ya semoga agak kelihatan lah ya. Ya ini jalur off-roadnya agak ekstrim juga, walaupun nggak terlalu kelihatan. Itu bener-bener batu dan gak rata sama sekali. Ini boncengan ya, by the way. Ini boncengan sama temen gue yang tadi di tanjakan itu, yang tanjakan pertama, yang tadi jembatan penyeberangan ya. Jadi dan ini apa ya, gue sampai nggak bisa ngomong sih, ini ekstrim banget. Itu yang lewat aja kebanyakan emang motor ya kayak Supra gitu sih. Gue nggak lihat NMAX, Aerox atau motor-motor Matic yang dalam tanda kutip manja lewat di sini ya.
Jadi ya ini pengetesannya cukup luar biasa sih. Dan untuk NMAX-nya kalau lu mau lihat, ya abis ini gue kasih lihat ya NMAX gue kayak gimana. Ya ini pokoknya jalanannya lu bisa lihat sendiri tuh, kamera udah getar sana sini sampai itu turun itu. Sampai kameranya turun itu ya. Ya ampun, ini jalanan emang gue rasa ADV pun bukan peruntukannya lewat jalan kayak gini sih, tapi gue nekat aja. Ini temen gue sebenarnya di belakang nih udah teriak-teriak, wah lu ngerusak motor lu gini-gini. Ya emang sih agak ngerusak motor, cuman emang suspensi pin gue ganti nanti pakai KTC Extreme, nanti cek videonya. Tapi ya ini pengetesannya lumayan mantap sih. Ya. Ya gue bangga, bukan bangga ya, gue seneng sih sama settingan motor gue yang gue pakai. Enak banget buat off-road, enak banget buat nanjak, buat bawa beban lebih enak banget. Wah itu buset jalanannya. Ini sempat ngepot kayak mana ya ngepotnya. Kayaknya ntar lagi bakal ada ngepot. Nah ini kayak abis ini nih. Nah ini di sini nih agak ngepot sedikit. Nah itu agak melan. Ini nih kayaknya nih mulai mau nge-stuck kan dari sini nih. Mana ya? Nah di sini belum anjir. Nah ini nih. Nah di situ kan kayak hampir berhenti. Itu sebenarnya kondisi ban belakang slip banget itu, ngepot sampai itu temen gue sempet panik, hampir jatuh juga sih. Gue masih bisa jaga keseimbangan, cuman itu temen gue udah jerit-jerit kayak naik roller coaster. Padahal ini pelan banget, itu berapa kilometer per jam, 6 ya 12 ya pokoknya pelan lah. Tapi udah gara-gara jalanannya cukup ekstrim, temen gue sampai panik begitu. Dan ya buat yang mau lihat motor gue ini penampakannya, ini sebelum dipakai off-road ya. Emang gue sendiri suka off-road, jadi itu sebelum dites tadi udah rada kotor, padahal ini baru banget habis dicuci. Dan ya ini penampakan motor gue, ada box belakang tapi nggak gue pasang. Dan ya untuk pengereman gue pakai Scarlett yaitu master rem sama handlebar Expedition. Itu enak banget sih buat badan gue yang gede. Dan ya itu helm gue ada kucing juga. Jadi ya itu motor gue kurang lebihnya. Terima kasih udah nonton video gue sampai akhir. Kalau ada kurang-kurang mohon maaf. Saya harap sih sebenarnya bisa jadi apa ya, review gue bisa jadi panduan lah buat yang mau modif CVT NMAX. Ini salah satu aja ya, banyak tuner atau penyeting CVT yang mungkin lebih bagus settingannya daripada gue sendiri. Sebenarnya rencana buat nyoba pakai roller 12 gram karena ya itu tadi top speednya emang rendah sih. Tapi ya nanti itu untuk video lain kali aja. See you next time.